Selamat datang bagi Anda semua di SMP Negeri 1 Padang Panjang. Baiklah, perkenalkan nama Bapak yaitu saya Fikar. Bapak di sini akan mengajar Anda sekalian dengan mata pelajaran prakarya. Karena kita belum bisa bertemu secara tatap muka, makanya Bapak gantikan dengan membuat video pembelajaran ini. Bapak harap Anda semua bisa mengikuti proses pembelajaran walaupun masih secara daring ini, dan tetap Anda semua di rumah selalu menjaga kesehatan ya. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, Anda semua marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa ya dari rumah. Baiklah, kita mulai. Tentunya di sini Anda semua sudah memiliki buku paket prakarya kelas 7 semester 1 ini. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang kerajinan serat. Coba Anda lihat di bab 1. Tujuan pembelajaran pada kerajinan serat ini diantaranya kita harus memahami bahan serat, karakteristik, asal-usul, dan jenis bahan serat, dan juga mengenal prinsip dan sejarahnya, serta nantinya mampu mengamati objek secara langsung, kemudian mengidentifikasi dan merancang kerajinan serat yang akan nanti dijadikan kerajinan nantinya. Kemudian setelah itu kita akan mengeksplorasi dan mengolah bahan serat tadi menjadi kerajinan. Apa itu serat? Menurut istilah sendiri, serat adalah suatu jenis bahan merupakan potongan komponen yang membentuk jaringan yang utuh atau suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangatlah besar dan molekulnya terorientasi. Misalnya serat kapas yang memiliki perbandingan panjang dan lebar 1:1000. Sebenarnya serat sendiri sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Serat biasanya juga kita sebut dengan serabut ya. Beberapa contoh serat yang kita ketahui ini ada ditampilkan gambar. Ada kapas, keranjang, kemudian ada ulat sutra. Sejarah serat. Bahan serat alam dikenal oleh orang semenjak ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah yang mencatat jika serat alam sudah dipergunakan semenjak 2640 tahun sebelum Masehi. Tidak hanya serat sutra saja, bahan serat alam yang lain itu berupa kapas. Pada tahun 1540 tahun sebelum Masehi sudah berdiri industri kapas di India contohnya. Dalam pelajaran prakarya kelas 7 ini, Bapak akan menggunakan buku paket pendamping sebagai panduan untuk belajar prakarya di kelas 7 ini. Ini salah satu contoh bukunya. Memahami serat sebagai kerajinan. Ini ada beberapa contoh kerajinan yang terbuat dari serat yang bisa kalian amati melalui gambar ini. Dapat kita lihat bersama-sama ada keranjang, kotak pensil, pot bunga, dan berbagai macam kerajinan dari serat lainnya. Di sini gambarnya khusus serat alam ya. Berikut jenis serat. Serat sendiri dibagi dua, yaitu serat alam dan serat buatan. Serat alam. Serat alam. Serat alam menurut Jumairi 1975 yaitu serat yang langsung diperoleh di alam. Pada umumnya kain serat alam mempunyai sifat yang hampir sama, yaitu kuat, padat, mudah kusut.
dan tahan penyetrikaan. Secara sederhana, serat alam adalah serat yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sesuatu, seperti keterampilan yang sudah ada gambarnya tadi kita tampilkan. Serat alam sendiri dibagi menjadi 3. 1. Serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. 1. Serat tumbuhan. Serat ini biasanya tersusun dari selulosa yang berasal dari tumbuhan. Berikut contoh serat tumbuhan. Kapas misalnya berasal dari biji kapas. Kemudian kapuk dari pohon kapuk. Goni yaitu dari tangkai jerami. Sabut yaitu dari sabut kelapa. Kemudian pina yaitu daun nanas. Ini juga ada gambarnya yang sudah ditampilkan. Yang kedua yaitu serat hewan. Serat ini biasanya tersusun dari protein yang berasal dari hewan. Berikut contoh serat hewan. Serat dari hewan yaitu wool yaitu berasal dari bulu domba, sutra yaitu dari ulat sutra, kemudian bulu hewan yaitu dari hewan-hewan berbulu. Di sini ada gambarnya, gambar orang menguliti bulu domba dan ada gambar dari ulat sutra. Yang ketiga yaitu serat mineral. Serat ini tersusun dari silikat magnesium dan kalsium. Contoh serat mineral adalah serat asbes yang berasal dari varietas batu. Serat sendiri memiliki karakteristik berdasarkan jenisnya, diantaranya yaitu serat alam, misalnya kapas. Kapas sifatnya terasa nyaman dan lembut, elastisnya rendah, rentan terhadap kerutan. Kemudian wool cukup elastis, mudah menyerap lembab, menyatu dengan suhu tubuh. Kemudian sutra teksturnya licin dan berkilau, ringan dan kuat, serta tingkat elastisnya lemah. Itulah beberapa jenis serat berdasarkan karakteristiknya. Setelah memahami video pembelajaran ini, Ananda semua diminta untuk mengamati bahan serat yang terdapat di lingkungan sekitar serta kesan apa yang Ananda dapatkan. Ungkapkan pendapatnya, nanti disampaikan saat pembelajaran berikutnya. Identifikasi bahan serat, diantaranya tadi amati berbagai jenis serat alam yang ada di lingkungan sekitar, terutama alam. Karakteristik apa saja yang dapat Ananda ketahui. Tugasnya nanti yaitu membuat sketsa kerajinan serat dari bahan serat. Kemudian dari semua video pembelajaran ini, Ananda semua disuruh untuk mencatatnya ke dalam buku catatan. Kemudian nanti terakhir diungkapkan perasaan yang timbul atas karunia Tuhan berdasarkan bahan serat yang tersebar di Indonesia, khususnya alam sekitar. Untuk tugas, carilah dan print warna contoh kerajinan serat, cari gambarnya, kemudian di print warna, ditempel di buku latihan. Kemudian buatlah beberapa sketsa atau gambar kerajinan serat yang berasal dari serat alam ya. Dibuat beberapa di buku latihan, nanti dikumpul di pertemuan selanjutnya. Sekian dulu untuk pembelajaran kita di kelas prakarya kali ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton. Bapak harap Anda semua mengerjakan semua instruksi yang ada